dengan yang keluar. Bisa sekedar diatur atau perlu ditambah. Inilah saatnya kita berbenah. Disiarkan langsung dari Jakarta. Selamat datang para partisipan, para peserta BizTalk Social Distancing tetap berpenghasilan atau berpenghasilan tetap. Dan mari kita sambut host kita pada malam hari ini, Alwi Hussein. Oke. Di era saat ini, di tengah pandemi global, adalah waktu yang tepat buat kita sama-sama berpikir tentang bisnis apa yang tetap bisa beradaptasi dalam kondisi pandemi seperti ini. Tema kita pada webinar bisnis malam ini adalah bagaimana kita berbicara tentang social distancing, tetap berpenghasilan atau berpenghasilan tetap. Rekan-rekan sekalian, saya menyapa Anda semua, selamat malam, selamat datang di webinar bisnis kali ini. Kita akan berbicara tentang bisnis dan kita akan bicara tentang keadaan yang terjadi saat ini, rekan-rekan. Dan sudah ada di tengah-tengah kita saat ini kurang lebih sekitar ada hampir 90 partisipan. Terima kasih atas kehadirannya dengan on time, teman-teman sekalian, dan kita akan langsung memulainya. Tetap berpenghasilan tetap. Pertanyaan ini mungkin relevan dalam keadaan sebelumnya ya. Tapi mungkin saat ini kita mau berbicara lain. Tetap berpenghasilan, artinya Anda tetap akan berpenghasilan. Mungkin bulan ini 50 juta, bulan kemarin misalnya 20 juta, atau bulan depan 100 atau mungkin 500 juta. Yes, itu tetap berpenghasilan. Jumlahnya mungkin yang fluktuatif ya. Tapi berpenghasilan tetap mungkin adalah mereka yang relatif sama jumlah penghasilannya setiap bulan. Dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Kita akan berbicara banyak, dan kita sudah ada di tengah-tengah kita hari ini adalah seorang praktisi bisnis. Dia juga seorang dokter, ya. Dia akan menjadi keynote speaker kita yang pertama. Selain dia juga seorang aktivitas sebagai seorang dokter, dia menjadi seorang pebisnis di bidang asuransi jiwa. Di dunia asuransi jiwa, beliau sudah tidak lagi diragukan lagi kiprahnya. Saat ini, dia sudah mencapai begitu banyak penghargaan tertinggi. Salah satunya adalah menjadi seorang top of the table, penghargaan tertinggi yang diakui dunia di dunia asuransi jiwa. Ya, telah memimpin ratusan tenaga pemasar juga, dan memimpin sebuah perusahaan priority corporation. Dan untuk kita, sebelum memanggil beliau, kita akan menyaksikan sebuah video cuplikan berikut ini. Rekan-rekan sekalian, selamat menyaksikan. Sorry, mungkin hostnya posisi suara belum terdengar. Boleh diulang mungkin? Silakan. Orang saat ini. Maksudnya, kalau pemain lain melakukan fokus pada cost di tahun 2020 telah jadi tahun yang penuh dampak corona. Tidak, harga minyak mentah di bawah harga produksi, saham brodol, memicu instabilitas dan gerahnya suhu politik di dunia. Dengan kondisi yang kurang menentu, pelaku bisnis akan cenderung wait and see untuk
UKM 70% penjualannya turun karena bahan baku tidak ada, karena banyak bergantung pada impor. Itu artinya tahun 2020 adalah tahun prihatin, tahun pengencangan tingkat tingkat. Bagaimana menghadapi tahun 2020 yang bakal diwarnai ketidakmenentuan tersebut atau uncertainties dan dihantui pelemahan ekonomi atau economic downturn. Ketika gambaran bisnis demikian suram, pertanyaannya, apakah kita harus ikut suram dan pesimis? No way. Berikut ini adalah kiat-kiat untuk survive di krisis tahun 2020, dan ini adalah tahun kemenangan Anda. Apa yang akan kita lakukan? Paradox thinking. Di tengah kondisi bisnis yang penuh dengan resiko dan digayuti pesimisme, saya justru menganjurkan sahabat semua dengan berani take risk, dengan berani berpikir terbalik atau paradox thinking, alias berpikir berlawanan dengan arus pemikiran umum, berpikir berlawanan dengan mainstream thinking yang diambil oleh kebanyakan orang saat ini. Maksudnya, kalau pemain lain melakukan fokus pada cost reduction karena dolar sulit dijenakkan, Anda justru fokus pada growth pertumbuhan. Kalau para pemain lain cenderung wait and see menghadapi kondisi bisnis yang tidak menentu, Anda justru harus proaktif dan merespon pasar dengan gerakan-gerakan yang agresif dan menggebrak pasar. Kalau yang lain cenderung business as usual karena ekonomi sedang melambat, Anda justru harus out of the box untuk menggerakkan. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita sambut Dr. Iki Didik. Ya, terima kasih Bang Alwi. Selamat malam, selamat datang semua peserta BizTalk Social Distancing, berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan. Ini dari judulnya aja sangat menarik ya Bang Alwi ya. Suatu judul yang menggugah banyak orang ya. Kita akui saat ini kita berada di situasi corona dan pandeminya yang pertama kali terjadi di era modern saat ini. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang siap loh Bang Alwi menghadapi situasi ini. Even pun itu termasuk Amerika dan Cina sekalipun, ya. Apalagi dengan Indonesia. Dan perlu diketahui ini semua adalah berawal dari masalah kesehatan. Namun nyatanya dampaknya saat ini berdampak besar menjadi masalah ekonomi global, teman-teman. Inilah kenapa malam ini kita membahas dampak pandemi corona terhadap bisnis dan ekonomi. Kita akan bahas ada 4 bagian. Yang pertama adalah di saham global, teman-teman, ya. Yang kedua adalah di industri travel dan pariwisata. Ini yang paling berdampak. Kemudian juga perlambatan pabrik di Cina. Kemudian ada pertumbuhan yang diprediksi stagnan. Kita akan membahas, rekan-rekan, ya, apa sih yang dimaksud dampak pandemi corona ini terhadap saham global. Rekan-rekan harus pahami ya adalah pergeseran besar terjadi pada pasar saham terkait dengan aksi jual beli saham perusahaan. Hal ini tidak mungkin, teman-teman, ya. Ini bisa mempengaruhi investasi hingga rekening individu. Jadi terjadinya pergeseran dengan aksi jual beli saham-saham perusahaan sejak dimulainya corona tanggal 31 Desember 2020. Dan kita bisa lihat sehari-harinya apa yang terjadi saat itu. Merambah ke Cina dan kemudian ke Asia Tenggara, berujung di Eropa, Amerika, dan ke Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah investor mengkhawatirkan penyebaran virus corona ini terus bergerak secara masif. Dan ini yang paling berbahaya, inilah yang akan menghancurkan pertumbuhan ekonomi dan tindakan pemerintah mungkin tidak cukup untuk menghentikan penurunan. Teman-teman harus tahu juga, di Amerika sendiri jumlah orang ya yang mengajukan pengangguran ini mencapai rekor tertinggi. Ini menandakan berakhirnya ekspansi untuk salah satu ekonomi terbesar di dunia, teman-teman. Ini sangat mengerikan ya. Terus bagaimana di Indonesia? Ya, di Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang sama dan kita bisa rasakan saat ini PSBB sudah dimulai diterapkan di DKI dan sekitarnya. Ini pertandanya apa? Ini pertandanya siap-siap akan adanya tingkat pengangguran yang akan melonjak tinggi karena lapangan usaha tergerus oleh pandemik, sementara pengusaha tetap dibebani dengan beban biaya yang tetap harus dibayarkan, teman-teman, ya.
Yang kedua adalah industri travel paling berdampak. Ya, ini sektor yang kalau saya pikir ini adalah sektor dan turunannya yang paling berdampak, teman-teman. Ya, kita harus kepahami, teman-teman. Anda mungkin melihat bahwasannya kenapa pariwisata itu paling berdampak. Teman-teman harus pahami, ya. Anda pernah dengar Traveloka dan mungkin sering memakainya. Di Traveloka sendiri ini ada perusahaan Dekakor, ada PHK 100, ya. 10% PHK, mohon maaf, 10% PHK terjadi di Traveloka. Belum lagi nanti di restoran yang tumbang, di Bali dan sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Ya, paling berdampak kenapa industri pariwisata ini? Kita harus pahami, teman-teman. Begitu maskapai ya menutup rute dan wisatawan membatalkan perjalanan bisnis ataupun liburan, pemerintah di seluruh dunia itu telah memperkenalkan pembatasan bepergian. Ya, dampaknya menderita nih para penerbangan, ya. Dan bagaimana ini juga harus dibatasi karena ini juga untuk mencoba meredam penyebaran virus, teman-teman. Kita lihat gara-gara corona maskapai penerbangan di Indonesia terancam bangkrut. Oh, yes, siapa yang sehari ini yang mau berani untuk berangkat menggunakan pesawat? Dan Anda harus kepahami penularan ini sangat patogen dan sangat mengerikan. Ini berdampak ke semuanya, teman-teman. Kemudian sektor turunannya. Apa dampak dari yang paling mendalam dari dampak industri travel paling berdampak ini? Sektor turunnya adalah hotel dan penginapan dan sektor pendukungnya. Kita harus pahami restor, kafe, dan sektor-sektor pendukungnya itu yang paling banyak berdampak. Restoran contohnya, teman-teman. Banyak restoran saat ini bertumbangan, teman-teman. Kenapa? Tidak ada pelanggan yang akan datang. Ini sangat berbahaya. Dampaknya adalah PHK terjadi di mana-mana. Dan ini akan bisa menjadi resesi ekonomi yang sangat menakutkan. Belum lagi kita lihat biro perjalanan dan umroh, rekan-rekan. Termasuk jasa angkutan wisata dan sektor pendukungnya. Semua dihentikan. Bahkan per hari ini, ya, keluarga kerajaan Arab Saudi aja terkena corona. Hingga menyebabkan semua yang berhubungan dengan ibadah haji maupun umroh itu semuanya di-close. Ini berdampak kepada jutaan ya tenaga kerja maupun turunannya akan berdampak sangat luar biasa. Maskapai penerbangan tadi kita bahas, dampaknya sangat-sangat luar biasa, bahkan bisa terancam bangkrut. Kemudian pariwisata dan pameran serta pendukungnya. Teman-teman, inilah dampak dari masalah kesehatan yang ternyata ujung-ujungnya berdampak kepada masalah ekonomi global. Kita akan bahas yang ketiga adalah perlambatan industri di Cina. Kenapa di Cina? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan. Cina ya tercatat angka pertumbuhannya terendah sejak tahun 90. Dan kita harus pahami, Cina itu diketahui merupakan pemasok sepertiga. Sekali lagi, pemasok sepertiga dari manufaktur global. Dan merupakan eksportir terbesar di dunia. Kalau kita sudah memahami, dia adalah pemasok sepertiga dari manufaktur global. Begitu Cina sakit, maka ada sepertiga negara sakit. Teman-teman. Ini sangat mengerikan. Satu, Cina adalah market sekaligus supplier terbesar di dunia. Dengan kata lain, semua kegiatan ekspor dan import akan terpengaruh dari melambatnya mesin industri di Cina. Kita bisa rasakan hari ini di negara kita. Semua serba nggak ada. Masker tidak ada, vitamin C tidak ada. Coba Anda bayangkan, teman-teman. Ternyata dampaknya itu adalah karena berasal dari Cina. Bergantungnya kita dengan Cina, itu menyebabkan terjadi banyak stok-stok di Indonesia itu tidak ada sama sekali. Ini sangat berbahaya. Ya, kemudian industri bahan baku dan mentah tidak dapat melakukan ekspor ke Cina. Ini bisa berdampak sangat fatal, teman-teman. Kemudian juga sektor-sektor turunan industri dan manufaktur akan ikut berdampak. Kita harus ketahui, teman-teman, Indonesia yang kemungkinan besar akan mengalami kesulitan mengimpor barang dari Cina karena melambatnya kegiatan produksi di Cina. Yes, karena bergantungnya kita dengan Cina itu sangat luar biasa, teman-teman. Dan ini pun terjadi di negara-negara ASEAN seluruh bahkan di dunia. Kemudian pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi akan stagnan. Nah, ini paling berbahaya, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi dunia akan stagnan? Bila wabah ini bertahan lebih lama dan intensif, teman-teman, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya bisa mencapai 1,5%. Sekali lagi, hanya bisa mencapai 1,5% di 2020. Pasalnya, banyak pabrik akan menangguhkan aktivitas mereka. Dan pekerja tinggal di rumah untuk mencoba membendung virus. Dampaknya seperti apa? Pengangguran akan terjadi di mana-mana. Ya.
kematian-kematian industri akan terus berjatuhan setiap harinya. Kemudian sektor apalagi yang berdampak? Semua sektor akan berdampak. Manufaktur, industri, transportasi, marketing, perbankan, pariwisata, dan pameran, serta yang lainnya. Dampak negatif perlambatan ekonomi ada 3, yang mungkin saya simpulkan adalah tingkat pengangguran akan meningkat. Kedua adalah standar kehidupan masyarakat sulit akan naik. Yang ketiga, utang pemerintah akan meningkat. Rekan-rekan, ini semua adalah akibat kesehatan menyebabkan permasalahan yang paling serius dalam sejarah ekonomi dunia, teman-teman. So, bahasan kita, kenapa hari ini kita bertemu ataupun kita diskusi tentang basic stock, ya? Karena ternyata, ya, di balik hal ini semua, teman-teman, ya, di balik ini semua ada beberapa industri yang survive. Ada sektor yang berdampak negatif, ada sektor yang berdampak positif. Ya. Kita membahas salah satunya adalah kalau Anda mungkin hari ini menggunakan Zoom, ya. Kita ini saat ini menggunakan Zoom. Itu adalah sektor yang berdampak positif. Bagaimana kenaikan saham Zoom karena semua orang memakai Zoom di era saat ini. Bagaimana orang yang stay di rumah maunya akhirnya nontonnya adalah di rumah. Netflix naiknya luar biasa. Bagaimana jasa delivery itu meningkat tajam. Itu adalah ternyata sektor-sektor industri yang berpengaruh sangat positif dengan kejadian seperti ini. Dan ditambah lagi ada sektor lain yang ternyata survive dan bertahan bahkan bertumbuh luar biasa, yaitu asuransi jiwa atau life survival. Yang saya mau bahas di sini adalah kenapa industri asuransi jiwa itu bisa survive. Harus diketahui teman-teman, ada 4 hal yang menyebabkan asuransi jiwa dan life survival itu bisa bertahan. Pertama adalah ketakutan akan kematian semakin nyata. Jarak kematian semakin dekat. Tidak ada orang yang mati dalam waktu yang tepat. Adanya sebuah keyakinan untuk tidak boleh terputusnya sebuah generasi atau menurunnya kualitas sosial ekonomi karena hilangnya kemampuan finansial keluarga. Karena faktor-faktor inilah masyarakat dunia, termasuk Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti mereka butuh yang namanya asuransi jiwa. Ini adalah peluang usaha yang dibutuhkan saat ini. Kita akan membahas peluang-peluang apa yang dibutuhkan saat ini. Kemudian, kenapa dikatakan asuransi jiwa itu adalah life survival? Anda harus pahami, teman-teman, walaupun berstatus pandemi, ya, yang namanya corona ataupun orang-orang yang terkena corona, asuransi itu mengcover. Asuransi itu akan membackup. Itu kenapa semua orang harus butuh yang namanya asuransi jiwa atau life survival. Kita membahas peluang-peluang usaha yang dibutuhkan saat ini. Dengan era pembatasan sosial berskala besar, ada beberapa hal peluang usaha yang saat ini, teman-teman, yang dibutuhkan. Yang pertama adalah produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat primer dalam menjaga kehidupannya. Saya mau bahas di sini, teman-teman, adalah karena masyarakat akan selektif, ya, akan selektif membelanjakan uangnya di saat ekonomi lagi sulit dan tidak jelas ke depan mau seperti apa. Masyarakat hanya akan membelanjakan uangnya untuk bertahan hidup dan memastikan keluarganya akan tetap survive. Itu kenapa masyarakat ini hanya butuh produk yang sangat primer untuk menjaga kehidupannya, teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan modal yang besar. Saya mau bahas di sini. Karena saat ini dunia usaha sedang stagnan. Sekali lagi, karena saat ini dunia usaha sedang stagnan. Artinya sektor perbankan dan finansial tidak dapat bekerja dengan normal. Artinya modal tidak akan ada. Makanya tidak diperlukan namanya modal besar. Ini peluang usaha. Yang ketiga, tidak memerlukan proses legal dan administratif yang panjang dan mahal dan ribet. Ini peluang usaha. Apalagi nih? Artinya, karena kebutuhan akan bertahan hidup sudah sangat urgent, teman-teman, maka perlu bisnis yang bisa langsung dikerjakan. Jika bisnis tersebut masih memerlukan proses administrasi dan legal yang panjang, maka akan berisiko akan kelangsungan usaha dan potensi pasar. Jadi sangat dibutuhkan
Oke, videonya, suaranya. Bisnis yang tetap bisa bertahan, sebentar ya Bang, yang bisa bertahan di situasi krisis sekalipun. Saat pandemi mungkin kita tahu tidak semua bisnis kolap, justru banyak bisnis yang meraup keuntungan yang sangat besar, seperti medical, teknologi, komunikasi, food processing and retail, dana e-commerce. Hanya saja pertanyaan adalah apakah bisnis itu memerlukan syarat-syarat yang sulit, seperti modal, supply, maupun legal administrasinya. Kemudian, bisa nggak segera dilakukan? Bila segera dilakukan saat ini dan dimanapun berada, bukan nanti besok atau lusa. Artinya, bisa nggak ini langsung dilakukan? Ini adalah peluang-peluang bisnis yang kita harus pahami, teman-teman. Yang keenam adalah, bisa nggak dilakukan di rumah? Bisnis yang bisa dilakukan dimanapun kita berada, baik di kota besar maupun di kota kecil, inilah yang sangat dibutuhkan. Teman-teman, ini adalah peluang-peluang bisnis yang sebenarnya patut harus kita cermati. Dan kalau kita berbicara tentang peluang bisnis usaha adalah, tadi kita membahas adalah tentang life insurance ataupun life survival. Itu adalah satu bisnis yang tidak perlu lagi, ya. Kita harus memerlukan modal besar, proses legal yang ribet, bisa segera dilakukan, dan sangat bertahan di situasi yang buruk. Dan kebetulan saya, Dr. Iki Didik, sudah 13 tahun berada di suatu perusahaan yang anti krisis. Dan saya bisa merasakan hari ini, dari rumah saya bisa lakukan. Bisa segera saya bertahan. Bahkan yang namanya pendapatan terus berjalan. Tidak ada berpengaruh dengan krisis apapun. Dan itulah bisnis yang kita kategorikan adalah bisnis anti krisis. Dan kebetulan saya berada di suatu perusahaan terbesar di dunia, dan di Indonesia, dia adalah Prudential. Dan selamat datang di Bisnis Talk kali ini, dan nanti akan ada narasumber-narasumber hebat. Mereka-mereka ini adalah orang-orang terbaiknya Prudential, yang bagaimana dengan situasi saat ini mampu bertahan, bahkan tidak terpengaruh yang namanya krisis. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Alwi. Oke, terima kasih Dok, ya luar biasa ulasannya. Saya merasa banyak sekali tercerahkan nih Dok, karena keadaannya memang terasa sangat menantang belakangan ini ya Dok ya. Betul sekali. Dan mungkin kalau kita bisa analogikan Bang Alwi, ya kalau bisa analogikan adalah saat ini saya paham dan banyak juga sahabat-sahabat saya juga saat ini banyak yang japri ke saya, Dokter Iki, bisnis apa sih yang aman di rumah? Nah, itu yang perlu dibahas malam ini. Benar. Itu tadi yang saya tangkap dari apa yang dokter sampaikan, bahwa di tengah kondisi yang sekarang sedang pandemik ya, banyak sekali bisnis yang tutup, bahkan di luar dugaan begitu banyak perusahaan yang sudah akhirnya merumahkan karyawannya. Padahal kalau kita bilang ini mungkin baru terasa startnya dari Februari, Maret ya. Dan mungkin kita nggak tahu Dok, kira-kira akan selesai berapa bulan lagi ke depan baru kemudian ekonomi normal, betul ya? Dan sampai tadi dokter merekomendasikan bahwa salah satu bisnis yang bisa dijalankan, yang happening, ternyata sangat menghasilkan di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak pasti ini adalah bisnis life survival atau bisnis di bidang asuransi jiwa. Begitu ya, Dok? Setuju sekali, 100% Bang Alwi. Oke, terima kasih. Dan tadi juga saya lihat dokter sempat mencuplik bahwa perusahaan yang menjadi mitra kita atau perusahaan yang menjadi partner kita di bisnis ini adalah Prudential, di mana bahkan di tengah-tengah pandemik, ya, di saat begitu banyak terjadi korban, justru perusahaan asuransi bukannya kemudian menolak klaim, karena mungkin yang kita ketahui juga dalam proses klaim beberapa terjadi biasanya pengecualian jika ada terjadi perang atau terjadi kerusuhan massal atau terjadi sesuatu hal yang sifatnya pandemi. Tapi ternyata untuk kondisi sekarang, justru Prudential malah memberikan insentif banyak untuk nasabahnya. Bukan begitu Dok ya? Benar sekali. Jadi kalau kita ketahui banyak asuransi jiwa di keadaan pandemik perang seperti ini ya, ini kita kategorikan adalah zona perang global, perang dunia ketiga sesungguhnya ini. Tapi perang kita dengan virus.
banyak asuransi tidak akan mencairkan itu. Tapi hebatnya adalah Prudential salah satu-satunya perusahaan yang pertama kali menyatakan siapapun nasabah yang terkena corona itu akan di-cover. Ini artinya apa? Kekuatan perusahaan ini sangat luar biasa. Dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya asuransi jiwa yang bisa banyak membantu masyarakat. Kalau ditanya kenapa saya sangat terlibat di Prudential, salah satunya adalah dampak positifnya adalah bisa memberikan yang namanya pertolongan kepada masyarakat, bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa mengobati ekonominya secara global untuk semua masyarakat. Jadi bukan satu yang kita tolong, tapi dampaknya adalah satu keluarga untuk turunannya. Ini Bang Alwi yang paling luar biasa sebenarnya. Oke, saya dapat poinnya dan terima kasih banyak Dok atas ulasannya di sesi pertama ini telah mencerahkan kita. Terima kasih banyak Dr. Riki Didik. Siap. Ya, teman-teman sekalian, bagaimana kira-kira di setengah jam pertamanya sudah mulai tercerahkan? Oke, saya melihat tadi kondisinya teman-teman juga beberapa sudah mulai ada yang bertanya di kolom chat. Silahkan. Bagi teman-teman sekalian memang tiba-tiba terpikir untuk ingin menanyakan sesuatu, silakan saja. Tuliskan saja di kolom chat ya. Nanti saya coba akan berusaha untuk membacakannya ya di saat sesi tanya jawab. Dan mohon teman-teman sekalian agar keadaan server yang mungkin lebih ringan dan kita tidak terjadi lag gitu ya, putus. Kalau boleh videonya di-off-kan saja. Artinya video Anda di-off-kan saja sehingga Anda hanya melihat layar. Nanti mungkin pada saat sesi tanya jawab kita akan boleh kembali melihat rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya. Baik. Di sesi segmen yang kedua ini kita akan mengundang 3 ya, narasumber kita dengan latar belakang yang berbeda dan saya ingin menyampaikan kepada rekan sekalian bahwa partner kita, Prudential saat ini berbuat begitu banyak untuk mendukung para bisnis partnernya ataupun nasabahnya di dalam suasana yang sulit. Sehingga kami sangat merasakan bahwa di tengah kondisi yang sulit ini justru bisnis yang kami jalani bersama dengan Prudential malah meningkat, teman sekalian. Dan ini peningkatan ini karena ternyata begitu banyak orang yang butuh mendapatkan perlindungan, kenyamanan secara finansial bersama dengan produk-produk asuransi daripada Prudential. Nah, untuk itu saat ini saya ingin mengundang narasumber yang pertama saya, seorang dokter. Dia seorang dokter neurologis, teman sekalian, dan sampai hari ini juga masih aktif praktek, ya. Dan beliau juga terlibat dalam penanganan pasien corona hingga saat ini, ya. Teman-teman sekalian itu mungkin akan melihat beberapa cuplikan gambarnya. Dan beliau juga aktif sebagai pebisnis di bidang asuransi jiwa, di mana dia sudah memimpin ratusan tenaga pemasar yang berada di wilayah sekitar Sukabumi dan sekitarnya, gitu ya teman-teman sekalian ya. Boleh kita sambut narasumber kita yang pertama, Dr. Jati. Silahkan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Dok. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Saya lihat dokter sekarang ini sibuk sekali ya. Alhamdulillah, ada kesibukan. Fotonya Ya, yang sedang menggunakan APD itu saya sampai nggak percaya. Ini benar nggak Dokter Jati yang sekarang sedang mengenakan jas ini? Ya. Karena masih bertugas di RSUD, Bang. Jadi masih harus, dan itu memang harus kita jaga diri kita. Oke. Dokter Jati, boleh ceritakan sedikit dengan kami semua dan rekan-rekan yang sedang menyaksikan webinar ini. Sekarang di rumah sakit ini tentu pasti sudah mulai banyak ya, Dok. Malah saya dengar terakhir di Sukabumi juga terjadi ada peningkatan signifikan jumlah korban atau jumlah pasien corona ya, virus corona ini COVID. Ya. Boleh dokter sharingkan keadaannya sekarang seperti apa dan kemudian seberapa jauh mereka ini sekarang membutuhkan perlindungan asuransi jiwa. Karena kalau saya tahu saat ini kalau masih dengan rumah sakit pemerintah, RSUD kan tentu akan dibiayai oleh pemerintah. Tapi mungkin dalam beberapa hari atau minggu ke depan, beberapa rumah sakit swasta juga akan menangani pasien corona. Dan tentu itu akan membutuhkan biaya yang besar. Bahkan hanya sekedar tesnya saja, tes rapid test dan lain-lain itu udah jutaan ya, Dok ya. Itu padahal baru dia mau tes saja, belum bagaimana penanganannya. Boleh Dokter Jati sharing dengan kita? Silakan.
Ya, betul, Bang. Dengan adanya COVID-19 ini memang bikin kita semua ketakutan juga ya. Eh, Waktu pas di RSUD sekarang ini memang ada sekitar 4, mungkin sekitar 4 pasien yang rapidnya positif. Sempat ada juga yang dikirim ke Jakarta, ada yang sampai meninggal. Ya, mungkin Oh, dampak dari sekarang kalau segala segala pemeriksaan memang mahal, Bang. Dengan adanya PCR kayak gitu, rapid test PCR sekitar 1,6 sampai 1,9 satu orang tuh ya. Nah, kalau misalnya untuk perawatan sendiri, apakah perawatan banyak menghabiskan biaya? Betul, Bang. Karena kalau misalnya sudah terkena COVID-19 itu, satu pasien itu harus satu kamar terisolasi. Dan pada setiap pergantian suster ataupun dokter, mereka harus memakai APD yang lengkap. Dan itu pun tidak murah APD-nya gitu. Jadi kalau dan selama 14 hari pula kan, jadi otomatis biayanya akan bertambah besar gitu. Nah, kemungkinan dari teman yang tentang epidemiologi, kebetulan ada teman dulu di dokter umum dulu, dia bilang bahwa kemungkinan akan meledak di bulan April dan Mei ini, Bang. Jadi RSUD sekarang pun di Cianjur sudah mempersiapkan kemungkinan besar akan ada 100 bed yang harus dipersiapkan khusus untuk yang corona ini. Dan itu pun harus satu orang satu kamar dengan APD-nya lengkap, satu kali pakai buang, Bang. wow. Itu istilahnya. Jadi kan otomatis akan meledak banget ya. Nah, dampak dari corona ini selain kepada kesehatan alat-alat kesehatan itu juga otomatis juga dampaknya ke ini, Bang, ke keluarga ya, Bang ya. 14 hari tidak bisa kerja dan segala macamnya, harus isolasi diri, itu pun akan menjadi masalah buat keluarga yang ditinggalkan. Kedepannya kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kemungkinan akan ada komplikasi lainnya yang belum kita ketahui ya. Itu akan berdampak juga pada kebutuhan dari para keluarganya. Jadi kalau tadi Bang Alwi bilang Bang Alwi bilang bahwa asuransi perlu nggak? Perlu, Bang. Nah, ini tadi ada gambar ya. Iya, ini fotonya nih ya. Gambarnya ini, Bang, ya, ini APD di poli, Bang, bukan dirawat inap. Kalau rawat inap lebih komplit lagi, lebih panas lagi, luar biasa. Dan itu juga semuanya mahal dan karena keterbatasan APD-nya, jadi memang harga jadi pada naik. Ini hanya di poli Otomatis saja, di harga mana jadi kita meledak ya. betul. Jadi ini hanya sekedar di poli saja atau misalnya kita rawat inap jalan-jalan aja tidak masuk ke ruang isolasinya. Kita harus seperti ini. Ada lagi nanti yang itu harus pakai lengkap lagi, ada hazmat segala macam ya Bang ya. Nah, ini kalau menurut Ya. saya Bang, atau tadi bilang Abang, asuransi perlu tidak? Ini kalau misalnya boleh dibilang, kita memakai APD, dokter memakai APD untuk melindungi diri kita sendiri. Apakah kita sakit? Belum. Jangan kalau bisa mah. Jangan sampai sakit. Ya. Nah, kalau Iya. misalnya tadi asuransi yang Abang bilang, dia akan melindungi finansial kita, Bang. Finansial kita dan keluarga kita. Jadi apakah perlu? Perlu. Apakah finansial sekarang kita terancam? Tidak. Saya sih tidak terancam, alhamdulillah ya Bang ya. Tapi apakah asuransi itu perlu? Perlu banget. Sama seperti APD. Kita lakukan pada saat kita sedang sehat gitu, Bang. Dan jaga-jaga jangan sampai sakit. Itu Oke. mungkin Bang perumpamaan antara itunya, Bang. Jadi saya bisa menangkap bahwa memang sekarang kita rasakan betul peningkatan kebutuhannya sehingga otomatis harga jadi naik ya Dok ya. Dan di sini selama mungkin ini kita merasa pemerintah masih bisa menangani, mungkin masyarakat juga belum punya pilihan dengan rumah sakit swasta. Tapi begitu rumah sakit swasta banyak yang sudah bisa menangani, ini akan jadi biaya luar biasa. Dan saat ini sejauh yang saya tahu buat rekan-rekan sekalian juga bahwa Prudential memberikan perlindungan asuransi gratis gitu ya, gratis untuk bagi pasien COVID-19 gitu ya. Betul. Ini gratis teman sekalian. Jadi teman-teman silakan download saja aplikasi Pulse-nya. Teman-teman bisa registrasi aplikasi Pulse ya, teman-teman buka nanti di Play Store Pulse registrasi dan teman-teman akan mendapatkan perlindungan asuransi yang gratis UP kecelakaan 10 juta berikut dengan resiko penggantian penghasilan per harinya 1 juta jika terjadi dirawat inap karena COVID. Nah, ini bukti bahwa perusahaan partner kita Prudential
itu betul-betul memberikan yang terbaik bagi masyarakat ya dok ya. Dan itu secara langsung memberikan impact bisnis kita justru meningkat di tengah-tengah kondisi yang sebenarnya sedang krisis begini. Oke, dok, Yes. tolong Ya. ceritain dong dok, kira-kira pertama kali akhirnya bergabung dengan bisnis asuransi jiwa ini, visi misinya apa sih? Dokter kan juga masih aktif hingga sekarang sebagai dokter, neurologis, dan kemudian akhirnya masih praktek dan sekarang menjalankan bisnis asuransi jiwa. Ya. Boleh sharing, kenapa visinya? Sementara kan profesi dokter itu adalah, boleh kita bilang sebagai Indonesian Dreams lah. Hampir semua orang pengen jadi dokter. Dan dokter sudah aktif sebagai dokter, terkenal lagi gitu ya, udah beken banget. Dan kemudian membangun bisnis asuransi jiwa. Kenapa dok? Ya, awal sih ini Bang, jadi tidak dipungkiri ya pada saat namanya bisnis, pasti kita juga ada income tambahan mungkin yang kita inginkan. Tapi berjalan dengan waktu, ternyata ada mungkin waktu ya Bang ya, waktu dengan keluarga terutama yang bisa saya dapatkan untuk anak-anak dan istri saya. Tapi dari berjalannya waktu juga Bang, ada yang dari awal saya inginkan adalah adanya passive income Bang. Passive income yang didapat kan kalau dokter itu aktif income ya Bang ya. Kalau kita praktek kita dapat duit. Kalau nggak dapat praktek nggak dapat duit gitu kan. Tadi ada gambar waktu pas sakit mungkin nah yang ini Bang 2018 saya terkena serangan jantung Bang. Pasang ring 2 dan selama 2 bulan saya tidak praktek istilahnya Bang. Tidak praktek, tidak bekerja kalau dari praktek swasta tidak akan bisa dapat nih Bang, duitnya jadi hilang selama 2 bulan. Tapi luar biasanya dari Prudential, setiap minggu bahkan kita mendapatkan transferan terus Bang. Ini yang kita namakan passive income, yang benar-benar passive income. Kita bekerja sama dengan Prudential yang luar biasa, meskipun saya sakit, tapi karena passive income tadi, kita bisa tetap dapat income-nya Bang. Itu yang memang saya pengen dari dulu. Jadi tidak mau saya sampai usia nanti 60 tahun masih juga kerja untuk mendapatkan uang dengan profesi saya. Bahkan kalau mungkin nih Bang, istilahnya mah pada saat usia 60 tahun, ya udahlah kalau misalnya ini mah kan pikirannya kalau udah 60 tahun ke atas biasanya ke akhirat ya Bang ya. Jadi kalau misalnya praktek juga, udah free aja lah gitu, nolong orang aja. Uangnya dari mana? Dari Prudential, dari passive income-nya gitu Bang. Itu mungkin Bang yang awal kepikiran dari kita itu Bang. Ya dengan apa yang dokter jelaskan barusan. Saya juga tadi sempat kepikir nih, ini foto yang pasiennya siapa gitu. Ternyata dokter sendiri gitu ya. Dan iya itu, Bang, betul. Iya, dan selama pengobatan income terus jalan. Nggak kebayang Betul. justru kalau memang sebagai dokter kan kalau dia nggak praktek, istilahnya nggak nyuntik orang, nggak ngasih resep ya nggak ada income masuk ya dok ya. Nggak ada masuk, Justru betul. income-nya masuknya dari bisnis asuransinya ya. Oke. Betul. Inspiring stories Iya. dok. Sebagai nasabah juga kita ngalamin ini Bang, ngalamin PPh-nya ya. Jadi kartu rumah sakitnya Prudential memang cover hampir 100% Bang. Oh, jadi secara produk Sebagai juga nasabah. menggunakan, sebagai nasabah juga menggunakan, Iya, dan betul. semua biaya juga di cover ya. Wow, Betul. luar biasa. Semua untuk biaya ringnya juga Bang. Wow, di tengah kondisi lagi serba tidak pasti begini, setiap hari kita lihat TV selalu korban bertambah, dan kalau kita lihat di negara-negara lain, itu udah ribuan, ada puluhan ribu korbannya. Kayaknya resiko itu makin dekat gitu ya, mungkin mengenai kita atau keluarga. Ya pasti kita meskipun butuh kadang asuransi segera. Kita meskipun punya duit Bang, tapi kalau dikasih gratis mah ya enak-enak aja ya Bang ya. Iya. Kalau gratis terus diganti lagi satu hari kasih satu juta, dan itu gratis ya. Manfaatnya tadi saya jelaskan itu ya. Iya betul Bang. Thank you dok. Saya tahan dulu Dokter Jati, nanti kita akan ngobrol lagi dok. Sekarang saya mau masuk ke narasumber saya yang kedua. Dan narasumber saya ini yang paling ganteng di antara kita, yang paling cantik ya. Dan beliau ini adalah seorang karyawan, ya, di sebuah perusahaan telekomunikasi, tapi juga dia bisnisnya banyak,
kiri kanan, depan belakang dia selalu cari bisnis sampingan, dan saat ini kemudian sudah bergabung di bisnis asuransi jiwa, dan kurang lebih sudah hampir 12 tahun juga memimpin sebuah perusahaan Future Inc. dengan ratusan tenaga pemasar atau agent yang beliau pimpin. Untuk itu kita sambut Ibu Vera Trisiana, CEO Future Inc. Yeay, tepuk tangan. Halo, halo Bu Vera. Halo, sebentar, saya nyalain dulu Mana wajahnya nih? videonya. Wah, ini dia. Halo Bu Vera, gimana kabarnya? Semuanya. Alhamdulillah baik, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Vera, gimana nih sekarang keadaannya work from home? Enjoy? Enjoy banget, ya, sambil masak, sambil jagain anak, luar biasa ya, mama kan begitu ya. Bu Vera, tadi kita udah Ya. ngobrol dengan Dokter Jati, sebelumnya juga Dokter Iki. Jadi ini ada 2 dokter kita malam hari ini ya. Iya, Dokter Iki tadi udah jelaskan tentang latar belakang, keadaan ekonomi sekarang, bisnis secara umum sekarang. Dokter Jati baru saja menginspirasi saya juga dengan apa yang dia jelaskan sebagai seorang dokter. Ternyata benar juga ya, penghasilan itu aktif ya. Dia praktek baru dapat duit. Dia akhirnya berpikir menjadi seorang pebisnis asuransi, akhirnya mendapatkan passive income. Nah, Bu Vera kan udah oke bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi ya, Dok ya? Bu Vera ya? Saya nggak pakai jas putih, Iya. saya pakai jas merah hari ini, jadi jangan panggil saya dokter ya. Iya, Bu Vera. Dan apa namanya, tapi juga jalani banyak bisnis, kiri kanan ya, selalu ada bisnis sampingan ya. Boleh cerita nggak? Iya, dulunya. Kemudian akhirnya bergabung di bisnis asuransi jiwa itu alasannya kenapa sih? Bisnis shifting-nya. Karena mungkin banyak teman-teman kita yang hadir hari ini juga karyawan atau mungkin sedang di cuti tidak dibayar gitu. Ini banyak banget teman-teman saya lagi kena unpaid leave. Jadi cuti nggak dibayar. Nah, ini masa-masa galau. Kayak kita masih nggak tahu nih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan apa udah baik atau belum kondisinya. Bu Vera boleh nggak kasih kita gambaran seperti apa sih Bu Vera berpindah mindset dari seorang tadinya karyawan akhirnya menjadi seorang pebisnis? Silakan. Iya. Oke, saya sapa dulu ya Bapak Ibu, Bro and Sis dan teman-teman semua malam ini. Memang awalnya saya adalah seorang karyawan, saya bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia hari ini, BUMN, dan saya selain bekerja waktu itu juga saya sempat mencari peluang bisnis ya. Kenapa? Karena kita tahu nih, Bu Alwi dan teman-teman semua. Ya. Pada dasarnya karyawan itu sih aman karena kita tetap berpenghasilan. Penghasilannya tetap segitu-gitu aja gitu ya. Dan saya sudah menghitung nih ya, ketika saya masuk perusahaan tersebut tahun 2002 saya masuk ya, saya sudah menghitung, oh gaji saya sekian. Waktu itu gaji saya memang 3 juta waktu 2002. Ya. Pada saat itu mungkin angka yang cukup besar gitu, di saat UMR masih 1,5 atau 1,2 juta di Jakarta. Nah, tetapi saya sudah melihat bahwa setelah saya menikah dan saya punya anak, pastinya nih ya, kebutuhannya nggak cuma urusan yang simple aja gitu buat hidup hari-hari. Ya, saya juga harus pikirkan pendidikan anak saya juga harus pikirkan bagaimana saya pensiun, saya sekolahan mereka gitu. Nah, karena itu saya mulai menghitung pada saat itu berapa sih biaya sekolah yang dibutuhkan atau biaya tabungan pendidikan yang saya butuhkan untuk menyekolahkan anak-anak saya di tempat yang terbaik. Ya, kalau dihitung Bro Alwi ternyata itu mahal banget gitu ya, karena saya memang bercita-cita menyekolahkan anak saya sampai ke luar negeri. Ya. Jadi saya dan suami waktu itu menghitung gaji saya, suami saya bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia juga, satu grup dengan perusahaan saya gitu ya, dan kami sama-sama bekerja. Dan saya udah hitung tuh, ternyata gaji kami berdua setelah digabungkan itu jauh dari cukup ya, jauh dari cukup untuk memenuhi semua impian saya. Jadi nggak cuma kehidupan, kalau hidup doang sih bisa ya. Tapi ternyata saya tuh punya cita-cita banyak banget ya. Saya pengen sekolah anak saya yang terbaik pastinya ya. Yang kedua, saya juga pengen anak saya banyak tuh ya. Oh iya, produktif sekali ya. Produktif ya. Saya juga pengen kasih liburan yang terbaik buat mereka ya. Jadi saya suka banget traveling keliling dunia nih, Bu Alwi. Jadi saya juga harus menjadwalkan traveling saya dengan anak-anak saya ataupun berdua dengan suami saya.
Dan yang ketiga, setelah saya hitung itu semua, banyak sekali nih yang saya butuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan penting saya. Ya, karena tujuan saya itu penting, saya nggak mau saya menurunkan tujuan saya sesuaikan dengan income saya. Ya, jadi yang saya sesuaikan adalah bukan tujuannya saya sesuaikan dengan income, tapi income saya disesuaikan dengan tujuan saya. Karena itu saya mulailah berbisnis, karena gaji nggak cukup ya bro, pastinya lah nggak cukup ya. Dulu kami berdua akhirnya income itu tahun 2004-2005 10 juta. Sebenarnya cukup sih, tapi untuk membeli rumah di Bilangan Jakarta Selatan pastinya nggak bisa. Ya pas saya waktu itu sempat ingin punya rumah di Bilangan Cibubur ya, terus mertua saya sempat komen, aduh kok jauh banget ya rumahnya ya, gitu, karena beliau rumahnya di Pancoran gitu, jadi beliau maunya rumahnya dekat-dekat tempat tinggal beliau, tapi tahu sendiri kan kalau Pancoran kan berapa gitu kan. Saya berpikir, oh ya udah deh, kata mertua saya, nggak usah di DP-in, nggak usah, jadi di cancel aja gitu. Waduh, cancel gimana nih caranya nih? Akhirnya kan saya harus membeli rumah di Bilangan Jakarta Selatan yang dekat dengan rumah beliau nih. Gitu. Iya, otomatis. Nah, dari itu hari ini nggak ada loh yang di Jakarta Selatan, Bilangan Jakarta Selatan di bawah 1 miliar ya. Nah, karena tujuan-tujuan saya penting ini, artinya akhirnya saya memutuskan untuk menambah penghasilan. Apa yang saya lakukan teman-teman? Nggak cuma bekerja, tapi saya juga mulai berbisnis. Waktu itu saya mulai buka catering, ya. Terus kemudian saya juga pernah punya konveksi nih bro, ini yang paling lama nih ya. Saya konveksi, spray. Dulu omset pada tahun itu 30 juta sebulan. Oke lah untuk sebuah bisnis konveksi ya, perputarannya 30 juta sebulan. Itu bisnis terbesar saya dan terlama saya. Ya. Sampai akhirnya saya menemukan bisnis ini. Bisnis konsultasi perencana keuangan dan bersama Prudential. Nah, kenapa sih kok bisa loncatnya jauh banget gitu ya? Karena saya sudah mengalami banyak sekali bisnis dulu. Itu cuma 2 bisnis yang sebutkan. Yang saya pernah lakukan ada 7 bisnis dan semuanya bisnis konvensional. Bisnis yang membutuhkan modal, ya, membutuhkan effort yang besar, membutuhkan tempat, lahan, belum lagi gudang, ya. Karena itu saya berpikir, wah kalau seperti ini berapa banyak modal yang saya harus suntikan di bisnis saya untuk meraih bisnis saya ini gitu. Nah, omset saya waktu itu 30 juta. Ketika saya ingin mendouble omset saya menjadi 60 juta. Tambah lagi dong semua ya. Nah, pasti harus bertambah dong. Harus nambah. Dari mana saya nambah? Akhirnya saya masukin tuh gaji saya buat nambah modal. Gitu. Tapi bro, tahu nggak bro? Ya, kan kita kalau orang bisnis tuh melihatnya kan omset ya. Omset 30 juta kan gede. Artinya duitnya harusnya banyak dong. Tapi ternyata ini kayak orang dagang nih, saya buka laci akhir bulan kok duitnya nggak ada gitu ya. Ternyata saya nggak mendapatkan cash money. Setelah saya lihat, oh ternyata ini banyak nih yang ngalamin kayak gini nih. Banyaknya itu ada di barang, stok barang. Banyaknya ada di piutang yang tidak tertagih. Banyaknya lagi ada di dalam perputarannya sendiri, karena kan kita harus stok barang juga gitu ya. Nah, terus ada juga bocor-bocor halus yang nggak kelihatan. Karena kan mungkin masuknya ke rekening yang ini, belum dijadikan satu, pembukuan juga harus rapi, gitu ya. Ternyata di atas pembukuan ada untungnya sekian, pas buka duitnya, oh ternyata nggak ngumpul nih duitnya, gitu. Jadi nggak kelihatan ya, jadi duitnya lalu lalang, kelihatannya banyak, tapi nggak jadi duit. Nah, nggak jadi net profit. Nggak jadi net profit, gitu. Saya nggak bisa merasakannya. Jadi selama, kalau nggak saya jalankan bisnis konteks ini 3 tahun. Ya, dari mulai 2001 sampai dengan 2002 sampai dengan 2005 saya fokus jalankan itu dan saya punya dapat apa ya selain kepuasan ya pastinya ya, puas nih barangnya laku gitu. Saya dapat apa ya, aset apa yang saya dapatkan? Enggak tuh, saya beli aset semuanya dari gaji karyawan, dari gaji perusahaan saya, bukan dari bisnis gitu. Saya dapat apa dong? Saya mulai berpikir, oh ini ya bisnis ya, oke. Ketika saya ingin doublekan omset saya biar keuntungan saya juga double, saya harus suntik modal lagi. Saya harus nambahin modal lagi. Sampai kapan? Iya kan? Sampai kapan? Nah, karena itu akhirnya saya mulai berpikir, ada nggak sih satu bisnis, satu profesi yang ketika mau membesarkan atau mengekspansi, itu nggak perlu tambah modal. Ya. Nggak perlu chip in ya?
nggak perlu chip in modal. Cukup dengan satu metode ya, atau mungkin tambah skill, tambah waktu, oke lah. Tapi kalau tambah modalnya agak-agak susah gitu ya, kalau buat saya ya. Tapi kalau untuk effort, waktu itu saya masih muda ya, maulah saya melakukan suatu hal yang baru di luar profesi saya. Ya, dulu S1 saya teknik telekomunikasi, ya, Iya, elektro. iya. Nah, ini kan hal yang baru. Jadi apa? Oh, jadi financial planner nih, ya. Oh gitu. Itu bidang keuangan dong. Oh iya. Tapi kan nggak sama dengan saya. Tapi saya berpikir ya udah, saya coba, nggak ada salahnya juga. Oh nggak pakai modal. Yang penting saya mau untuk nambah skill. Seperti itu. Akhirnya bergabung dengan bisnis Akhirnya asuransi di jiwa 2000, juga gitu ya. iya, di 2005 akhirnya saya keluar tuh bro dari perusahaan saya. Keluar dari Bergabung, perusahaan, bisnis yang ya, lain akhirnya pelan-pelan pelan-pelan saya tinggalkan ya, satu persatu saya fokusnya di tutup bidang asuransi jiwa. dan akhirnya saya pikir wah ini aja deh. Kenapa? Satu sudah terbukti ya, sudah Nggak ada modal dibuktikan. juga dan langsung bisa Yang jalan gitu ya. kedua nggak pakai modal dan saya langsung terasa tuh net profitnya, bener nggak? Iya, otomatis. Kalau dagang kan, bener kalau dagang kan kita keluarin modal dulu nih, ya Iya, nggak? iya, 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 iya. Modal, terjadi penjualan, terjadi sales gitu, terus kemudian ada uang Baru masuk itu belum tentu jadi keuntungan kita semua. Dipotong puter lagi lagi duitnya. benar, dipotong lagi kos-kos yang lain, tax, abis itu masuk ke kita baru net profit gitu kan. Ya kalau Iya, sampai iya, ke iya. bawahnya ada, kalau Nah, nggak ada. Gitu. benar. Benar Mbak Vera. Nah ini siapa nih? Wah ini Mbak Vera udah jelasinnya luas banget nih. Dan teman-teman mungkin tiba-tiba langsung berasa, ini kayak gue banget sih nih. Ini kayak gue ngerasa diri sendiri gitu ya. Teman-teman mungkin yang lagi menyaksikan sekarang ada yang mungkin berasa lagi jalanin bisnis. Atau tadi ya, seperti Mbak Vera, bahkan mikirin tuh, aduh gajinya nggak cukup, sampai akhirnya gue harus bisnis. Akhirnya bisnis juga tadi mikir-mikir nggak ketemu net profitnya, muter-muter terus, dan Iya, akhirnya pindah ke bisnis asuransi jiwa. Saya benar nangkap banget. banyak banget message-nya dari Mbak Vera, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau teman-teman sekarang menjadi seorang karyawan, atau mungkin sekarang di tengah pandemi kayak begini, mungkin selama ini nggak kepikiran nih Mbak Vera nih. Kalau nggak Mbak Vera kan tadi mikir, oh anak saya mau sekolah, nanti mau sampai ke luar negeri deh, saya harus nabung dari sekarang. Kurang nih, berarti cari income lagi melalui bisnis, kan gitu kan. Tapi mungkin Iya, teman-teman yang lain barangkali ya, itu belum sempat berhitung. Nah, sekarang di tengah kondisi sedang pandemi, teman-teman ada waktu nih untuk berhitung, untuk berpikir mulai ya, merenung. merenung, kan gitu ya. Iya benar. Kira-kira yang gue kerjain selama ini benar-benar bisa menciptakan masa depan yang sesuai dengan gue harapin nggak? Impian yang sesuai gue harapin nggak? Kan kira-kira gitu ya, mungkin ya. Iya, betul. Dan saat ini mungkin juga kita bisa mulai membuka diri gitu bahwa oke, why not? Kalau ada sebuah bisnis yang dimulai juga nggak pakai modal dan sekarang ini lagi laku-lakunya, kan bisa kehilangan momen gitu ya. Benar. Nggak ada modal, bisnis lagi laku, lagi dicari orang, dan benar-benar bisa Nggak menolong perlu orang lain. lapak, bro. Nggak perlu lapak. Nggak perlu Kadang-kadang lapak. kalau kita mau bisnis kan pasti kita pikirin, tempatnya di mana ya? Sewa rukonya berapa ya? Ya nggak? Di sini laku nggak? Di sini laku nggak? Gitu. Ini nggak usah Iya, dipikirin, lu iya. di rumah aja udah bisa kok, gitu kan? Seperti Nah itu, baru saya mau tanyain tuh. Berarti kita bisa bisnis ini di rumah juga bisa ya? Bisa jalanin ini secara online. Tahan dulu Mbak Vera, nanti saya akan tanyakan lagi beberapa hal. Saya mau sekarang masuk ke narasumber berikutnya. Nah, narasumber kita yang berikutnya ini, dia seorang, boleh dibilang adalah seorang karyawan yang udah ada di top karirnya, atau di top manajemen gitu ya. Dia udah sukses sampai di posisi itu, berkarir sekian tahun, setiap tahun memiliki prestasi yang baik sampai di puncak karirnya di sebuah perusahaan. Dan di posisi beliau juga, akhirnya beliau ini berpindah menjadi seorang pebisnis di bidang asuransi jiwa yang setelah dia lihat di bisnis ini bukan seperti bisnis umumnya, katakanlah ya bisnis yang nggak ada sebuah jenjang karirnya, ada sebuah pencapaian atau level tertentu sebagai ukuran pencapaian, ukuran pertumbuhan, tapi beliau ini bisa melihat bahwa ada sebuah bisnis asuransi dengan
jenjang karir yang lebih cepat jauh dibanding pada saat bekerja di sebuah perusahaan. Baik, beliau adalah seorang CEO juga, memimpin sebuah Action Inc. ya, dengan ratusan tim yang ada di bawah pimpinan beliau. Rekan-rekan sekalian, kita sambut Bapak Afianto Setiawan. Tepuk tangan. Halo Pak, apa kabar? Halo, Pak, apa kabar Bang Alwi? Suara saya jelas? Sehat Jelas Pak. ya? Jelas. Suaranya jelas banget. Pak Afi, gimana Pak Afi? Dalam keadaan pandemik begini, teman-teman yang mungkin bekerja di luaran sana, yang di top level, itu kondisinya saya dengar-dengar ada yang mulai separuh gaji yang dibayarkan, ada mungkin beberapa teman-teman saya di posisi direksi malah diminta untuk ngurangin gaji Ya, untuk support yang lain. Kira-kira gimana Ya, Pak benar. Afi? Boleh cerita nggak Beberapa sekarang teman keadaannya? saya yang masih bertahan di korporasi gitu ya, yang masih bekerja, yang direksi, general manager, saat ini ya bermasalah karena ketika karyawan tidak bekerja ya dipaksa kan, dengan adanya pandemi ini dipaksa untuk tidak bekerja, berarti kan produktivitas menurun karena nggak semua perusahaan bisa mengalokasikan work from home untuk seluruh stafnya, nggak bisa seperti itu, sehingga otomatis perusahaan itu produktivitasnya turun. Saat produktivitas turun kan berarti pemasukannya berkurang. Otomatis kalau ada perusahaan yang cukup bagus ya dalam tanda kutip, dia ingin mempertahankan karyawannya, mau nggak mau karyawannya dikasih opsi, mau ada PHK atau pengurangan gaji. Nah, kebanyakan memang akhirnya saat ini mereka ambil opsi pengurangan gaji. Jadi itu rata-rata gajinya mereka hanya terima 50% gitu. Wow. Namun ada salah satu direksi kawan saya juga, dia sampaikan, dia bilang ini sih kayaknya nggak bisa bertahan lama bro. Kalau ini lewat Lebaran masih begini, ini sih selesai nih, perusahaan nggak akan bisa bertahan gitu. Jadi kayak gitu tuh keadaannya tuh hari ini, bro. Jadi ternyata nggak aman ya, kita ada di top level manajemen juga jika terjadi krisis-krisis seperti ini gitu ya Pak Afi ya. Benar. Pak Afi sekarang udah ada di sebuah bisnis asuransi jiwa. Dari tadi kita udah ngomongin bisnis Prudential ini tahan terhadap kondisi krisis gitu ya. Ya, dan Pak Afi boleh cerita nggak kira-kira kenapa? Apa yang membuat Pak Afi dulu udah di top level manajemen akhirnya berpindah menjadi seorang pebisnis asuransi jiwa? Kenapa? Dan momen apa yang membuat akhirnya gitu ya. pindah? Jadi sebenarnya begini, Bang Alwi. Dulu saya berkarir di sebuah perusahaan selama lebih dari 12 tahun. Sampai di posisi general manager waktu itu. Karena memang di posisi direksinya diisi oleh family-nya si pemilik. Jadi kelihatannya saya kayaknya nggak mungkin nih jadi direksi begitu ya. Di sisi lain bisa saja saya bekerja menjadi direksi di perusahaan lain lagi ya yang sejenis, bisa saja kalau saya mau mencoba untuk bekerja. Namun saya melihat mungkin nanti di sana akan ada hal yang sama juga terjadi berulang lagi. Jadi hari itu saya berpikir kali kalau punya bisnis sendiri enak kali ya gitu ya, saya bisa punya kebebasan, lalu saya punya idealisme bisa tersalurkan. Namun biasa orang mau bisnis kan yang dipikirin modal gitu ya, yang dipikirin modal. Ini butuh modal berapa, lalu sistemnya nanti bagaimana gitu ya. Sampai saya bertemu dengan bisnis ini. Nah lucunya yang ajak saya ke bisnis ini adalah sebenarnya bekas anak buah saya. Jadi dulu saya pimpin ada 14 cabang ya luar kota ya. Ini salah satu kepala cabang yang ajak saya ke Prudential gitu ya. Awalnya saya skeptis. Dia bilang, "Pak, ini kita ada bisnis financial planning gitu ya kan, Prudential," dia bilang gitu. Saya tahu memang Prudential perusahaan nomor 1. Ya skalanya memang jauh. Saya ingat perusahaan saya waktu itu omset setahunnya baru 400 miliar. Prudential waktu itu sudah mungkin udah 4 triliun lah mungkin ya. Jadi hampir 10 kali lipatnya. Jadi waktu itu saya berpikir kayak gimana bisnisnya gitu ya. Pas saya melihat jenjang karirnya, saya juga agak kaget. Oh
ternyata jadi agen asuransi gitu ya, ada jenjang karir. Sampai saya datang ke sampai saya datang ke pertemuan seperti ini gitu ya. Ini bedanya ini online gitu ya. Waktu itu pertemuannya bisa langsung gitu ya. Ada pertemuan yang offline-nya ya. Benar, ada pertemuan offline-nya. Jadi saya lihat. Tapi sorry, sebelum lanjut pertemuan yang offline, itu kelihatannya mic-nya kegeser sama Just, jadi suaranya agak greget. Jadi gitu ya? agak ke tengah aja mic-nya. Ya. Nah. Jelas nggak? Udah ya? Ya, sip. Okay. Sorry. Jadi ada karirnya juga di bisnis asuransi gitu ya? Iya, ternyata ada karirnya juga gitu ya. Dan saya bandingkan dengan karir saya begitu ya. Artinya waktu saya masuk di perusahaan ini gitu ya, memang saya bukan kutu loncat gitu ya. Saya kerja nggak di banyak perusahaan, saya cuma kerja memang di perusahaan ini aja. Mulai dari lulus kuliah dan saya bekerja di perusahaan ini gitu ya. Saya melihat saya merasanya sudah cukup cepat gitu ya meniti karir di perusahaan. Jadi tahun pertama saya jadi manajemen trainee, lalu saya butuh 2 tahun untuk jadi asisten manajer, lalu berikutnya 2 tahun kemudian menjadi deputy manager, lalu tahun kelima ya 1 tahun kemudian saya jadi manajer, dan 2 tahun kemudian di tahun ke-7 saya jadi senior manager, dan saya butuh 3 tahun kemudian di tahun ke-10 untuk menjadi seorang general manager. Namun ketika saya datang ke pertemuan yang offline ya, business presentation seperti ini, saya melihat, ini kok di sini cepat sekali gitu jenjangnya. Hanya 3 tahun akan bisa mencapai posisi director gitu ya kan? Iya. Yang mana secara income ya boleh dibanding juga dengan posisi director di perusahaan saya begitu. Jadi hari itu saya pikir nggak ada salahnya saya coba begitu, Bang Alwi. Oke, jadi perbandingannya ke situ ya. Benar. Waktunya, lamanya untuk kita capai jenjang karir sama income juga, Bang Alwi. Oke, bicara income gimana nih? Kan udah GM ini, Bang. Benar. Jadi kala itu saya bergabung di Prudential 2007. Ya, 2007 pertengahan di posisi general manager. Waktu itu income saya udah rata-rata per bulan 30 juta lah. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa bayangkan tahun 2007 income 30 juta ya lumayan banget lah gitu ya. Namun saya lihat ya tadi, saya ngerasa apakah saya akan bisa dipakai terus nggak sama perusahaan ini, satu. Kedua, saya pasti akan ada waktunya pensiun gitu ya, ada waktunya pensiun. Saya juga sama seperti Bu Vera punya anak 4 gitu ya. Jadi saya pikir saya perlu kepastian ya, kepastian yang saya bisa kontrol sendiri income-nya. Nah, bisnis Prudential menawarkan itu, Bang Alwi, gitu ya. Jadi dalam hanya waktu kurang dari waktu itu, saya ingat sekali ya, tahun pertama 6 bulan pertama saya gabung di Prudential gitu ya. Income saya baru 5 jutaan lah ya, 6 bulan pertama. Lalu berikutnya saya pikir, 6 bulan aja income udah 5 juta. Waktu di kantor, boro-boro 6 bulan naik income 5 juta. Akhirnya saya pikir putuskan untuk full time. Saat itu direksi saya juga kaget, termasuk owner saya kaget ketika saya ajukan resign gitu ya. Apalagi ketika dia tahu saya bergabung di Prudential. Dia tanya, emang digaji berapa sama Prudential? Enggak, saya nggak digaji. Saya bisnis, saya bilang gitu. Oh, berarti beresiko dong gitu kan. Income bisa nggak pasti dong. Saya bilang sama direksi saya, benar nggak pasti. Karena income naik terus tiap minggu, saya bilang gitu. Karena ternyata saya buktikan di tahun kedua income saya udah hampir 20 juta. Begitu. Di tahun ketiga income udah sampai 40 juta. Jauh melampaui yang saya capai. Di slide ini gitu. ada penjelasan soal potensi income. Ini maksudnya gimana, Pak Afi? Nah, yang ini yang terbaru yang dikeluarkan oleh Prudential. Jadi yang tadi saya cerita adalah waktu saya bergabung sekitar 13 tahun yang lalu. Ini yang terbaru malah lebih luar biasa lagi. Jadi seorang agent sekarang punya kemungkinan potensi income bisa 7 juta per bulan. Dan ini saya buktikan sendiri, saya juga punya tim
yang bergabung di tahun lalu ya di 1 tahun pertama income-nya melewati 7 juta bahkan. Lalu di tahun kedua ketika dia promosi sebagai Associate Agency Director, maka dia punya potensi income di akhir periode di bulan Desembernya maksud saya paling tidak bisa sampai 28 juta. Dan kalau di perusahaan rasanya ya Bang Alwi, peningkatannya signifikan banget. Signifikan banget gitu. Padahal ketika untuk mencapainya tidak sesulit yang kita pikirkan ketimbang di dunia korporasi. Gitu. Saya aja dulu untuk naik income dari 5 juta ya saat saya baru jadi assistant manager sampai hampir 30 juta sebagai GM saya butuh 8 tahun. Butuh 8 tahun hari waktu itu. Di sini cukup setahun aja. Gitu dan berikutnya di tahun ketiga ya ketika memang kita serius maka akan sampai di posisi agency director dengan income rata-rata sekitar 50 sampai 60 juta rupiah per bulannya gitu. Nah, dan ini Pak Afi buktikan sendiri ya Pak Afi ya. Benar, saya buktikan sendiri waktu itu di tahun ketiga kala itu malah income saya sudah sampai 72 juta. Dan saya surprise sendiri, gila ini income kok bisa sebesar ini ya gitu ya. Ternyata memang sistem prudensial memang udah teruji gitu ya, memang udah teruji karena kan prudensial sendiri udah ke tahun 170 tahun lebih kan udah di dunia. Jadi income-nya ini udah sangat teruji nih. Iya, tapi pasti saya juga berpikir kalau saya di posisi pertama join ini ditambahkan lagi ya, bahkan tahun keempat, tahun kelimanya, wah udah eksponensial peningkatannya ya. Saya yakin mungkin rekan-rekan sekalian yang juga menyaksikan webinar ini melihat bahwa masa sih ada sebuah bisnis yang bisa memberikan pertumbuhan income secepat ini. Semacam apa ya, istilahnya too good to be true gitu Pak Afi. Terlalu baik untuk dipercaya gitu kan ya. Bagaimana tidak, kita mulai sebagai agen asuransi. Agen asuransi ini mungkin bagi sebagian orang kan sebuah profesi yang justru bukan mungkin di antara kita semua nggak ada yang mencita-citakan diri untuk menjadi seorang agen atau pebisnis di bidang asuransi ya kan ya. Tapi kenapa tampilan jenjang karir dan potensi income-nya sesignifikan itu? Apakah itu betul-betul bisa terjadi, Pak Afi? Apakah cuma terjadi hanya 1-2 orang saja gitu? Oke. Mungkin untuk teman-teman ketahui ya, Anda semua yang hari menyimak webinar ini, di Prudential orang yang saya ini, gitu maksudnya seperti saya gimana, Pak? Maksudnya yang di posisi sebagai senior agent director gitu. Banyak sekali gitu ya, banyak sekali gitu ya. Itu belasan ribu ada di Prudential gitu. Menghadiri presentasi bisnis seperti ini, saya melihat orang yang di depan ini, saya bicara dalam hati saya, ini orang ngomong yang benar apa gimana gitu ya dalam hati, karena waktu itu yang berbicara itu usianya masih di bawah saya. Saya bergabung di Prudential usia 36 waktu itu. Ya. Yang berbicara itu umurnya 30-an gitu. Income dia waktu itu udah 70 juta. Saya kaget juga. Masih muda income 70 juta. Nah, tetapi di satu sisi saya pikir nothing tulus, saya bilang. Saya coba aja dulu gitu ya kan. Karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu. Gitu. Iya. Sure. Seperti itu. Nah, ini ya. satu poin yang bagus, Pak. Jadi memang saya yakin juga semua orang pasti akan berpikiran sama ya. Nggak percaya gitu dengan kondisi penawaran seperti ini. Tapi di tengah kondisi pandemi, sekali lagi, di tengah kondisi yang mungkin sekarang serba menantang, dan ternyata ada sebuah peluang bisnis yang ternyata kalau Pak Afi sendiri sudah 13 tahun, tadi Bu Vera juga udah belasan tahun, Dr. Jati juga sama, Pak Eki juga udah hitungannya belasan tahun. Bicara belasan tahun ini kan kita udah melewati beberapa krisis ya Pak Afi ya. Paling tidak ada krisis global tahun 2008, 2010 ya. Ternyata ini Bapak masih di sini gitu ya. Masih di bisnis yang sama, bahkan terus meningkat. Dan hari ini malah terasa
pertumbuhannya signifikan di saat Iya. kemudian sebagian bisnis sedang merosot. Nah, ini satu hal yang menurut saya teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan, mungkin kita bingung, percaya atau enggak dengan apa yang disampaikan Pak Afi dengan pertumbuhan income tadi. Tapi boleh kali ya, kita sambil membuktikannya dengan cara memulainya dulu saja, gitu kan ya? Setuju, Kita Bang ikut Alwi. terlibat dulu aja, Benar. kita ikut mengikuti semua sistem memulainya bagaimana, startupnya seperti apa, dan kita mau buktikan apa yang Pak Afi, Bu Vera tadi sampaikan dengan Dr. Jati itu benar adanya, gitu ya, Pak Mungkin Afi ya. gini Bang Alwi, tadi menarik yang disampaikan Bang Alwi mengenai krisis ekonomi global. Ya. Saya bergabung 2007 Bang Alwi. 2008 itu krisis global yang dipicu oleh subprime mortgage gitu ya. Yes, betul. KPR yang di Amerika semua gagal bayar ya. Betul. Anehnya hari itu saya baru bergabung 1 tahun. Saya ingat banget di posisi waktu itu saya baru mencapai posisi unit manager. Namun kala itu saya bisa dengan tim saya, kita bisa produksi premi itu lebih dari 2 miliar dalam 1 tahun itu. Di sela-sela krisis global. Di Indonesia pasti terpengaruh. Yes. Nah, kemarin 2014, kalau Bang Alwi mungkin ingat, kita juga krisis. Ya, 2014. Namun 2014 sempat stagnan sedikit gitu ya. Maksudnya bukan stagnan, tapi pertumbuhannya tidak signifikan. Lambat sekali. Ya. Lambat. Ya. Namun 2015 saya malah punya kesempatan untuk membuat kantor agensi saya sendiri gitu. Jadi aneh bin ajaib gitu ya. Orang lagi krisis saya bikin kantor. Ekonomi gitu. pada turun, banyak perusahaan lagi. Anda malah membangun perusahaan baru gitu ya. Iya, nah hari ini masalah Maksudnya pandemi. berpartner dengan Prudential gitu ya Pak? Berpartner dengan Prudential, kita bikin PT ya, bikin perusahaan. Mungkin buat teman-teman yang di sini bingung, itu gimana bikin PT ya? Gini teman-teman, kalau teman-teman bikin perusahaan apapun, entah mau bikin kafe, mau bikin apa, teman-teman pasti keluarin modal dulu. Habis keluarin modal, teman-teman harus promo. Ya, kalau perlu mungkin teman-teman hire orang-orang sales, marketing untuk mempromosikan produk teman-teman. Oke? Itu belum tentu laku juga, ya kan? Namun kalau kita berpartner dengan Prudential, kita memulainya dari level agent, lalu nanti akan jadi associate agency director, jadi agency director, dan berikutnya. Saat perjalanannya itu, teman-teman kan ajak tim, ya. Jadi tim itu makin besar. Maksudnya kita merekrut dan membangun tim gitu ya Pak Afi ya? Ya nanti ya pada saatnya nanti kita akan membangun tim gitu ya. Lalu tim kita makin besar. Wow. Dan saat kita ingin memulai membuat PT-nya tadi, omset sudah terjadi. Omset sudah ada. Iya, karena udah berjalan ya timnya ya. Udah berjalan timnya. Ya. Jadi saya udah nggak pikirin lagi promosi gimana, sales ngerekrut gimana, ngegaji gimana. Bisnis ini sama sekali saya nggak pernah pikirin itu gitu ya. Udah running dengan sendirinya karena memang timnya udah berjalan, omset tertentu udah tercapai dan akhirnya bisa membuka kantor ya. Yes. Jadi waktu itu jadi saya ingat teman-teman juga bisa terbayang mungkin sekarang bahwa ternyata menjalankan bisnis asuransi jiwa itu bukan hanya sekedar menjadi seorang agent gitu ya, jualan asuransi. Itu terlihat kita jadi entrepreneur nih Pak. Sangat sederhana, tapi justru kita sekarang membangun bisnis sebagai seorang entrepreneur, bahkan di waktu tertentu, di volume tertentu. Anda bisa membuat sebuah perusahaan PT yang bermitra dengan Prudential eksklusif, dan teman-teman juga mendapatkan bisnis dari situ ya Pak Afi ya? Ya, benar sekali Pak. Ya, dan ini juga yang dilakukan oleh Bu Vera dan Pak Dr. Jati, berikut dan Pak Dr. Riki, semuanya telah memiliki kantor agensi sendiri ya Pak ya? Iya. Oke. Di luar Pak itu Afi, juga Bang Alwi, mungkin saya tambahkan sedikit, di luar itu juga Bang Alwi, selain kemarin tadi mungkin Bu Vera udah sampaikan juga mengenai fleksibilitas waktu ya. Kedua, kalau saya salah satunya yang menarik saya juga jalan bisnis ini adalah kontes yang ditawarkan Prudential, kontes jalan-jalan gitu ya. Alhamdulillah dalam 10 tahun terakhir ini. Oh iya, saya di layar nih Bapak, kayaknya udah keliling dunia nih. Bukannya bermaksud mau ria atau apa gitu ya Bang Alwi, cuma untuk menunjukkan, kan kadang orang ini beneran nggak ya gitu ya kan. Ini yang pasti bukan di studio foto nih. Ya teman-teman Bapak Ibu ya, bukan di studio foto. Jadi itu adalah semua ditanggung oleh Prudential. Bahkan harusnya nih kemarin tanggal 7 saya bersama istri kembali diundang Prudential untuk berangkat ke Copenhagen. Namun karena
virus COVID-19. Oh, nggak jadi berangkat ya? Nggak jadi berangkat. Harusnya saya berangkat bersama 3.000 orang, Bang Alwi. Waduh, Yang akan pergi 3.000 itu 3.000 maksudnya berangkat ke Eropa semua? ke Eropa semua, berangkat 3.000. Jadi kalau Banyak orang-orang banget, Pak. banyak sekali. Itu artinya apa, Bang Alwi? Artinya untuk capai, untuk mendapatkan kontes jalan-jalan ke trip ke Eropa, tidak sulit. Kalau sulit paling yang berangkat 10 gitu ya. Kalau Nggak, kita biasanya kan kalau perusahaan tuh berangkatkan timnya kan hanya the best of the best, best of the Benar. bestnya gitu ya. 20, 30, 40 orang. Iya. Kok bisa 3.000-nya banyak banget, Pak? Nah, untuk itu jangan Wah, lewatkan makin banyak kesempatan kepo-nya nih kita. kayaknya ini habis ini. Ya, untuk bergabung, untuk mencari tahu gitu ya. Bisa jadi tahun depan teman-teman semua yang sekarang lagi mendengar bisa jalan bareng-bareng kita ke London. Karena tahun depan kita mau ke London, Bang Alwi. Oh iya, untung ke Londonnya bukan sekarang ya, Pak. Untuk Kalau bukan sekarang sekarang. nggak mau berangkat Mudah-mudahan juga. tahun depan Oke, udah Pak selesai Afi. lah. Iya, thank you. Pak Afi, nanti mungkin kita ketemu lagi, dan Pak Afi saya akan tanya lagi satu pertanyaan lagi, tapi saya mau kembali ke Dr. Jati dulu. Dr. Jati, masih ada? Masih. Dr. Jati, jadi Ya. ini kita udah mau di penghujung acara, boleh kasih semacam satu penguatan atau closing statement gitu ya. Menurut Dr. Jati di tengah kondisi krisis, apalagi Dr. Jati adalah praktisi di bidang kedokteran sampai hari ini, melihat betul kondisinya, potensinya, peluangnya ke depan di bidang penanganan medis, kaitannya dengan asuransi, dan peluangnya bagi teman-teman sekalian untuk bergabung di bisnis ini, seperti apa, Dr. Jati? Boleh silakan, mungkin Pak Dokter, 2-3 menit silakan. Ya, luar biasa di bisnis ini sih. Kalau bagi saya, mungkin juga ada sebagian dari dokter-dokter juga yang melihat ini, bahwa kita sebagai dokter dituntut ya belajar untuk membantu para pasien yang sakit gitu ya, soal kesembuhan Allah yang kasih. Tapi satu hal lagi yang kita rasakan bahwa dengan menjadi agen asuransi, tugas kita menjadi lengkap, Rawi. Jadi kita membantu keluarga yang sehat, tetap sehat, tidak menjadi sakit gara-gara mikirin ongkos rumah sakit. Itu sebetulnya sih yang luar biasa buat bagi saya sih ya. Dan bagi saya dulu rasa kemanusiaan di kedokteran memang kita harus terus jaga. Nah, di sini juga dengan bisnis di asuransi ini kita membantu banyak orang. Jadi benar ya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, itu yang saya pegang. Nah, untuk peluangnya bagi yang sekarang belum bergabung, di sini luar biasa karena tadi ya kita bisa lakukan dari rumah, potensi income yang luar biasa, potensi untuk jenjang karirnya yang ada juga dalam waktu dekat. Bagi saya ini bisnis dunia akhirat, Bang Alwi, karena selain bantu keluarga kita ya untuk menjadi mapan, kita juga membantu orang-orang di luar sana untuk merasakan bahwa udah pernah belum dapat ratusan juta sih kalau di luar sana, gimana dapat gitu dari kerjaan, mohon maaf ya, dari korporasi sebagai karyawan mungkin sebagian akan mungkin perlu waktu yang lama untuk menyampaikan ratusan juta, tapi di sini bisa didapatkan dalam waktu yang ringkas sebetulnya. Nah, kita yang kemarin ya sempat kita baca mungkin ya dari DNA itu, bahwa kita sebetulnya sekarang ini bukan mengajak untuk berpindah pada teman-teman semua yang sekarang lagi mendengarkan webinar ini, tapi bagaimana kita bertambah dalam hal tadi keuangannya, dalam kehidupan yang baiknya, dan untuk kebaikannya tadi. Mungkin itu sih, Bang. Ya. Oke. Thank you, Dr. Jati. Itu benar-benar memberikan satu penguatan buat kita. Yes, kita bukan meminta untuk berpindah atau apa ya, tapi di tengah kondisi seperti ini, kenapa enggak kita mengambil kesempatan untuk menambahkan pendapatan kita, atau mungkin menambahkan kebermanfaatan kita bagi orang lain, gitu ya. Terima kasih, Dr. Jati. Semoga sehat terus, Dok, dan amin. Di tengah pelayanannya sebagai medis juga saya doakan terus fit dan terus keep produktif ya, Dok ya. Sama-sama, semuanya sehat ya. Oke, saya pindah ke Ibu Vera Trisiana. Ya, Bro. Oke, Bu Vera. Ya, kita sudah masuk ke penghujung dan saya mau
Bu Vera mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian penguatan bahwa yes, ada sebuah bisnis yang bisa dilakukan dengan cara online. Tadi saya juga kutip dari Bu Vera sampaikan seperti itu, bahwa bisnis asuransi bisa dilakukan di rumah, ibu rumah tangga, di tengah kesibukannya juga mungkin mengurus anak. Ya, boleh mungkin penguatannya untuk yang menyaksikan kita dengan latar belakang mungkin seperti itu. Silakan, Bu. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sedang melihat atau ikut dalam acara ini, saya mau kasih satu kesimpulan dari semua pembicaraan tadi, ya. Ini satu kesimpulan yang membuat saya waktu itu klik banget dan ingin bergabung di bisnis ini. Oke, ini saya kasih perbandingan kalau saya jadi karyawan, saya tuh jadi karyawan di umur 24 tahun ya. Kemudian 24 tahun ketika kita bekerja, pastinya sampai usia 55 ya, kita bekerja sama 30 tahun. Di mana 30 tahun itu mungkin income kita mulai beranjak dari mulai kecil sampai besar, tapi biasanya habis buat biaya hidup. Jadi kita nggak punya waktu dan kita nggak punya uang. Jadi no time and no money. Dan pada saat usia 55, setelah kita pensiun, di sini kita punya waktu banyak nih, tapi kita nggak punya duit gitu loh. Karena uangnya pada saat itu sudah tidak produktif lagi, tinggal uang pensiun saja. Nah, begitu juga ketika kita menjadi seorang wira swasta atau kita sebagai profesional. Nah, ketika jadi profesional, misalnya kita bekerja dari usia muda ya, sampai dengan 75 tahun ya, di 45 kita produktif, tapi kalau sebagai seorang dokter, nanti dokter Jati juga akan sampaikan sama hal ya, seperti itu nggak ada waktu pensiunnya sampai mungkin usia 75 tahun dia masih bekerja ya. Di awal-awal karirnya kalau seorang dokter misalnya di usia 25 sampai 45 nggak punya waktu, nggak punya uang karena mungkin belum jadi dokter spesialis ya. Tapi di usia 45 sampai 75, duitnya udah banyak nih. Tapi nggak punya waktu karena kerjaannya praktek terus. Begitu juga profesi-profesi yang lain seperti pengacara, mungkin juga kita sebagai pengusaha, wirausaha, buka toko. Nah, kalau di Prudential gimana sih? Prudential itu kita mulai dari sekarang cuma 5 tahun saja, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, Anda 5 tahun fokus menjalankan bisnis ini, insya Allah setelahnya ya, kita punya waktu dan kita punya uang. Ya mungkin dalam 5 tahun ini boleh dibilang bukannya nggak punya waktu sih, kita perlu extra effort untuk kita menjalankan namanya lagi membangun bisnis ya Bu Vera ya. Benar ya, bukan saya bilang di rumah-rumah aja terus santai-santai duitnya masuk, nggak ada juga seperti itu ya. Kita tetap menyisihkan waktu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita. Dan tetap berkelanjutan sampai nanti kita pensiun dan bisnis ini bisa diwariskan. Seperti itu. Waduh, bisa diwariskan lagi ya? Iya. Maksudnya gimana bisa diwariskan? Gara-gara ibu nyampe bisa diwariskan, saya jadi kepo nih. Jadi kepo ya. Jadi gini loh. Maksudnya bisa diwariskannya gimana? Misalnya gini loh, kalau saya sebagai karyawan, saya di perusahaan telekomunikasi terbesar tadi itu ya, saya kemudian meniti karir dari mulai saya jadi staff biasa, kemudian jadi manajer, jadi GM, VP, dan sampai jadi direktur utama sekalipun gitu ya. Pada saat saya pensiun, selesai. Gitu ya. Karir saya tidak bisa diwariskan kepada anak saya. Kan anak saya pulang dari Harvard University. Enggak. Walaupun anak saya capable untuk menggantikan saya jadi CEO. Nggak bisa. Dia harus mulai dari awal lagi. Ya. Nah, kalau di Prudential? Kecuali perusahaan. Itu kecuali perusahaan bapak saya ya, bisa langsung dipindahkan ke cucunya ya. Masalahnya perusahaan saya bukan perusahaan bapak saya gitu. Nah, bedanya, kenapa saya mau melihat bisnis Prudential? Di Prudential, usaha atau karir yang kita bangun dari sekarang, saya mungkin akan berkarir. Saya bilang saya nggak akan ada pensiun di sini, karena saya suka dengan pekerjaan ini. Ya. Jadi, saya tetap akan melakukannya sampai suatu saat nanti saya putuskan, oke, enough, cukup, gitu ya. Saya tinggal wariskan bisnis saya ini, kerajaan bisnis saya ini kepada anak saya, ya. Jadi saya akan pilih dari 4 anak saya untuk menjadi satu penerus, atau kalau 4-4-nya pun mau. Waduh, ini menarik sekali. Dan teman-teman jangan lupa, nanti kalau teman-teman sudah selesai sesi ini, teman-teman tanya deh sama yang pengundang ini, gimana sih mekanisme yang detailnya sampai bisa tahap bisa mewariskan itu seperti apa. Ya dicatat ya, dikepoin. Karena jarang banget ada bisnis itu yang bisa diwariskan dengan smooth ya. Nanti akan teman-teman bahas. Thank you Bu Vera
atas ulasannya. Oke. Ini menguatkan kita semua. Terima kasih banyak, Bu Katrisiana. Berikutnya, Afianto Setiawan. Pak Afi. Halo, Pak Afi. Oke, suara saya udah jelas. Oke, Pak Afi. Sebagai penutup, Pak Afi, saya mau coba Pak Safi sampaikan kepada rekan-rekan sekalian mungkin dengan latar belakang profesional, karyawan, atau top management gitu ya. Kenapa dia perlu memikirkan untuk segera memutuskan misalkan bergabung di bisnis ini di tengah kondisi pandemi seperti ini. Silakan Pak Afi, 3 menit silakan. Mungkin saat ini sebagian besar dari teman-teman yang menyimak webinar ini, saya asumsikan saat ini sedang bekerja atau masih bekerja sebagai karyawan. Seperti saya dulu masih bekerja, pasti ada keinginan pengen jadi pemilik perusahaannya gitu ya. Itu juga yang ada di pikiran saya hari itu gitu ya. Ketika ada di Prudential memungkinkan untuk menjadi pemilik perusahaan, dan saya sudah buktikan gitu ya, saya sudah buktikan hari ini kantor agensi saya udah tahun ketiga, dan alhamdulillah production kita naik terus, bahkan di saat COVID ini anehnya produksi kita malah 2 kali lipat. Tapi mungkin benar yang disampaikan oleh Dr. Iki pertama tadi, ya karena orang mungkin khawatir gitu ya, karena umur menjadi semakin pendek, mortalitas persentase semakin tinggi gitu ya untuk orang bisa meninggal. Nah, jadi pesan saya gini ke teman-teman, sama seperti yang saya dulu rasakan, kita coba dulu aja teman-teman. Tetapi bukan asal coba, tetapi coba dengan niatan yang serius gitu ya, bahwa ingin menjadikan bisnis ini sebagai pegangan hidup gitu ya. Itu yang pertama kali saya yakinkan gitu ya ke diri saya. Karena saya pernah membaca sebuah quote gitu ya. Emang kita mau kerja keras untuk impian orang lain? Sebaiknya kita mulai kerja keras untuk impian kita sendiri. Saat saya menjadi karyawan, saya kerja keras mati-matian buat impian pemilik perusahaan saya tuh. Ya, saya digaji ya mungkin nggak seberapa gitu ya. Oke, mungkin orang luar lihat tuh gede gitu ya. Tapi Bang Alwi 12 tahun saya di perusahaan itu, saya hanya pernah 2 kali ke luar negeri. Ke Singapura itu juga seminar, lalu ke Malaysia gitu ya. Tetapi di Prudential saya udah datang ke 25 negara gitu ya. Yang 14 diantaranya di benua Eropa gitu ya. Jadi ini perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Jadi saya yakinkan teman-teman pasti juga bisa gitu ya untuk memulainya ya, karena saat ini semuanya dimudahkan ya. Tadi Bang Alwi sampaikan bahwa sekarang semuanya online dan Prudential udah siapkan platformnya untuk online. Jadi silakan aja teman-teman temui, atau jangan, bukan temu ya, kan nggak boleh ya social distancing. Telepon nggak boleh gitu ketemu, ya. Pak. Nggak boleh ketemu. Telepon teman Anda yang mengundang ya, yang mengundang acara webinar ini dan tanyakan kapan saya bisa mulai. Ya. Teman-teman semuanya dimudahkan. Mungkin kalau teman-teman start hari ini, minggu depan teman-teman udah mulai bisa berproduksi. Gitu ya. Dan mulai bisa belajar. Untuk sukses seperti kami-kami ini, ya alhamdulillah ya yang sudah bisa memiliki kantor agensi. Mungkin Bang Alwi terakhir ya Bang Alwi, mungkin teman-teman yang di sini bingung, itu kantor agensi emang di Prudential seperti apa? Untuk teman-teman ketahui, Prudential punya 421 partner bisnis. Artinya ada 421 kantor agensi yang tersebar di seluruh Indonesia. Gitu. Gitu. Jadi buat kantor-kantor Prudential yang ada di daerah itu ya, bukan kantor cabang, tapi adalah kantor mitra-mitranya gitu ya. Benar sekali. Jadi kantor mitra-mitranya. Jadi teman-teman yang sekarang bergabung mungkin 5 tahun dari hari ini bisa aja seperti kami. Gitu ya. Karena Prudential masih butuh banyak. Gitu ya. 400 ini masih terlalu sedikit, Bang Alwi. Begitu. Wow, ini memberikan satu pandangan visi yang luar biasa Pak Afi. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan Pak Afi juga tetap
healthy, sehat, safe ya. Thank you, Bang Alwi. Jangan ya tentunya seperti Pak Afim udah enak ya, santai-santai juga. Tiap minggu bisnis tetap menghasilkan uang masuk ya, luar biasa. Alhamdulillah, Tapi Bang. ini memberikan inspirasi buat kita semua. Terima kasih Pak Afianto Setiawan. Sama-sama, Bang Alwi. Iya. Baik rekan sekalian, inilah pengunjung kita. Saya mau menyimpulkan bahwa dari awal disampaikan oleh Dr. Ricky Didik tentang bisnis ini, keadaan yang sekarang ada, teman-teman sekalian, setiap ada krisis selalu ada dua kondisi. Bagi rekan-rekan sekalian yang berusaha untuk berusaha untuk kreatif, berusaha untuk berani di tengah krisis, selalu akan ada peluang besar, teman-teman sekalian. Jadi pilihannya selalu ada di tangan rekan-rekan sekalian. Kami sendiri yang sudah merasakan ini adalah ingin menyampaikan malam hari ini bahwa bisnis yang kita jalani di tengah kondisi pandemi ini bukan saja menghasilkan buat kami cukup banyak, cukup besar, karena demand-nya tinggi sekali, kebutuhan orang tinggi tentang asuransi, tapi kemudian juga bisnis ini sangat mampu untuk bisa berkontribusi bagi kehidupan orang lain, menolong orang lain. Nah ini yang kita rasakan juga secara signifikan. Dan jujur, Prudential punya banyak program untuk membantu masyarakat, memberikan banyak hal yang ingin disampaikan untuk meringankan beban masyarakat terkait dengan kondisi pandemi seperti ini. Tapi kami masih butuh partnernya untuk menjangkau masyarakat luas ke seluruh Indonesia. Kami butuh rekan-rekan sekalian untuk menjadi bisnis mitra kita semua untuk bisa menjalankan sebuah proses ini. Rekan-rekan sekalian, bisnis ini tidak pakai modal, bisnis ini juga startup-nya sangat mudah, registrasinya sangat mudah, teman-teman tinggal hubungin orang yang mengundang, bagaimana saya mau registrasi bisnis ini, supaya saya bisa menjadi seorang agen yang resmi di Prudential. Apa yang saya harus lakukan? Semua itu sangat sederhana. Sehingga mungkin minggu depan saja, teman-teman sudah bisa menolong orang lain, memiliki perlindungan, dan teman-teman juga sudah bisa menghasilkan income baru bagi rekening Anda sekalian. Gitu ya. Rekan-rekan, itu yang mungkin bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan perbicaraan malam hari ini memberikan inspirasi bisnis buat rekan-rekan sekalian. Tapi inspirasi hanya menjadi kenyataan pada saat kita melakukan tindakan nyata. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih, Terima Bang kasih Alwi. semuanya. Terima kasih. Terima Dr. kasih. Iqbal. Pak Afri, Dr. Ricky, terima kasih. Thank you. Mas Adi, ya. Thank you, Pak Thank you Alwi. semua. Pak Vera. Afri, Terima kasih Bu Vera, Dr. Ricky. rekan-rekan sekalian juga Pak Sofian Opan, terima kasih. Bu Dewi, Terus lalu. semua Pak Dalu. Ini Satgas juga satu ya. Semuanya terima kasih banyak. Semuanya. Oh, lagunya Arab ya. Lagunya keren. Lagi Gimana buat jangan dulu Alwi. ya, kita evaluasi dulu.